Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, bertemu kembali dengan saya Nani Suryani akan menyampaikan belajar aktif menjelajahi rumah adat dengan metode window shopping. Nah, ini tepat sekali untuk mata pelajaran bahasa daerah baik bahasa Sunda maupun bahasa Cirebon di wilayah Cirebon. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, menggunakan materi yaitu teks deskripsi rumah adat, Bapak dan Ibu Guru bisa mengatur strategi pembelajaran yang saling terintegrasi, yaitu antara teori, praktek, dan penilaian dengan metode window shopping. Nah, Bapak dan Ibu Guru sangat penting untuk menyampaikan kepada siswa tentang metode window shopping ini sebelum mereka memulai aktivitas pembelajaran. Berikut beberapa alasan mengapa hal ini perlu dilakukan. Mengapa perlu menyampaikan window shopping kepada siswa? Nah, alasannya memberikan pemahaman tentang proses pembelajaran. Dengan menjelaskan window shopping, siswa akan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka selama aktivitas tersebut. Mereka juga akan mengerti bagaimana cara berpindah dari satu stasiun ke stasiun lainnya, peran yang harus dimainkannya, dan tujuan dari kegiatan itu. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif. Ketika siswa memahami metode yang digunakan, mereka akan lebih siap untuk berpartisipasi secara aktif. Metode window shopping menentukan pergerakan fisik dari interaksi antara kelompok, sehingga menjelaskan langkah-langkah ini bisa membuat mereka lebih antusias dan terlibat. Yang tiga, membangun kesadaran terhadap tujuan pembelajaran. Dengan mengetahui metode pembelajaran yang digunakan, siswa dapat lebih memahami tujuan dari aktivitas tersebut. Misalnya untuk mengenal konsep tertentu, meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, atau memperdalam pemahaman tentang suatu materi. Nah, selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran teks deskripsi mengenai rumah adat dengan metode window shopping ini, siswa diharapkan dapat menyampaikan informasi dengan jujur, berakhlak mulia, menghargai keberagaman budaya, berkebinekaan global, bekerja sama dengan kelompok atau bergotong royong, menciptakan presentasi yang menarik atau kreatif, menganalisis secara kritis, yaitu bernara kritis, dan menyelesaikan tugas secara mandiri, yaitu mandiri. Berikut langkah-langkah pengajaran yang dapat Bapak Ibu terapkan. Nah, sebelum mengajar, persiapkan dulu materi. Siapkan teks deskripsi rumah adat Kabupaten Cirebon, misalnya rumah adat Kesepuhan, Kampung Keputihan, rumah adat Kanoman, situs buyut resmi, bahkan bisa sekolah SMP Negeri 1 Pleret Kabupaten Cirebon, karena itu yang dipakai pembelajaran itu dilihat dari sejarahnya itu merupakan apa istilahnya, tadinya bersejarah ya, yang harus digali. Itu kan bukan koperasi tapi kooperasi ya, bekas gedung kooperasi batik ya. Jadi bisa jadi PR. Mengapa ya, dan apa artinya? Jadi Bapak dan Ibu Guru bisa mengemasnya dalam beberapa teks yang dibagikan per kelompok. Alat bahan yang harus disiapkan adalah bisa papan tulis, terus lembar kerja untuk setiap siswa. Kemudian untuk kelompok, siapkan pembagian kelompok, misalnya jumlahnya kira-kira 4-5 kelompok yang nantinya akan melakukan kegiatan window shopping. Yang kedua, pembukaan kita karena satu pelajarannya 40 menit, jadi kalau 2 pelajaran itu untuk bahasa daerah baik Cirebon maupun bahasa Sunda, berarti 80 menit, maka kita waktunya dibagi-bagi. Untuk pembukaan kita istilahnya alokasikan 10 menit saja.
dalam waktu 10 menit itu kita lakukan salam dan doa. Awali dengan menyapa siswa dan berdoa bersama. Kemudian ditanyakan kata pemantik. Tanyakan apakah mereka pernah mengunjungi rumah adat atau melihat video tentang rumah adat. Ajak mereka berbagi pengalaman singkat. Yang kedua, pengantar materi. Jelaskan apa itu yang disebut dengan teks deskripsi dan apa itu rumah adat. Contohkan bagaimana teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara rinci, seperti suasana, bangunan, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari di rumah adat itu. Ya, itu jelas sekali. Kalau dibandingkan ada perbedaan antara keraton Kasepuhan dengan keraton Kanoman, itu perannya berbeda ya. Yang ketiga adalah kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti ini kita alokasikan waktunya, misalnya ini 50 menit. Jelaskan window shopping. Jelaskan metode window shopping di mana setiap kelompok akan mempresentasikan satu aspek rumah adat. Misalnya arsitekturnya, adatnya, adat istiadat, seni, kehidupan sosial. Nah, jadi kelompok lain itu akan berjalan-jalan dari satu kelompok ke kelompok lain untuk melihat presentasi atau hasil kerja mereka seperti pameran. Nah, dalam hal ini tadi pagi saya memeran diorama ya. Nah, diorama. Ya. Saya pameran itu diganti dengan diorama. Nah, selanjutnya tugas kelompok. Setiap kelompok diberi teks deskripsi tentang rumah adat. Tugas mereka adalah memahami, merangkum, dan menulis inti dari aspek yang diberikan. Kedua, minta mereka menuliskan hasilnya di kertas besar atau papan yang mudah dilihat. Setiap kelompok kemudian menyusun toko yang disebut diorama tadi, yang saya maksud diorama itu, di mana hasil pekerjaan mereka akan dipresentasikan secara sederhana. Selanjutnya, window shopping. Setelah semua siap, kelompok lain akan mengunjungi toko kita. Nah, jadi untuk mendengarkan penjelasannya. Yang kedua, dorong siswa untuk memberikan pertanyaan singkat atau tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, latihan public speaking ya. Yang ketiga itu latihan public speaking secara bertahap, misalnya dengan meminta anggota kelompok menjelaskan satu poin dari presentasi. Nah, terakhir yang penutup, kita alokasikan 10 menit. Refleksi, ajak siswa berbagi pengalaman singkat tentang apa yang mereka pelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka merasa dengan presentasi mereka. Tugasnya, berikan tugas individu untuk menulis deskripsi singkat tentang salah satu rumah adat yang telah mereka pelajari hari ini. Sebagai penutup, sampaikan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari latihan public speaking dan menulis deskripsi yang baik. Nah, untuk penilaiannya, persiapan penilaian. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru kebetulan sedang penilaian kinerja ya, maka perhatikan beberapa aspek dalam pengajaran seperti kesiapan materi, apakah materi yang disampaikan relevan dan terstruktur dengan baik. Kedua, gunakan bagaimana metode window shopping diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan siswa, apakah siswa semua terlibat aktif baik dalam diskusi kelompok maupun presentasi. 4, pengelolaan kelas, bagaimana Anda mengelola waktu kelompok dan suasana kelas. Nah, jadi tipsnya untuk latihan public speaking, jangan